Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur saudara sekalian kepada Allah tabaraka wa taala yang telah mencukupkan dan menyempurnakan segala kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi salah satu dari hamba-hambanya yang mendapatkan taufik, kemudahan, ketepatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari akhir. Pada kesempatan pagi hari ini, seharusnya pembahasan kita adalah tentang permasalahan zakat, tapi untuk sementara saya pending karena ada beberapa poin dan permasalahan yang harus lebih saya dalami dan pelajari sebelum saya sampaikan kepada antum sekalian. Dan perlu diketahui bahwasanya ini adalah merupakan ilmu yang pertanggungjawabannya ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bertolak kepada perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal. Dan kesibukan saya sendiri karena tidak sempat mengulang, karena ada salah seorang dari anak yang sakit, anak yang ketiga, kebetulan terkena sakit campak, jadi seluruh badannya merah-merah, dan anak sendiri sibuk pulang pergi ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah keadaannya sudah membaik, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepadanya. Dan saya gantikan dengan pembahasan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau yang biasa disebut oleh musuh-musuh dakwah ini dengan julukan Wahabi. Perlu sedikit kita kupas dan kita bahas, dan pembahasan ini saya kutip sebenarnya dari Wikipedia. Wikipedia itu adalah merupakan sebuah situs yang sifatnya umum, dan jelasnya pemiliknya bukanlah seorang muslim, tapi kita bisa melihat kira-kira sekitar 80% apa yang ditaruh dari atau apa yang diletakkan dalam makalah di Wikipedia itu adalah benar, walaupun ada beberapa yang perlu dikoreksi. Tapi yang kita lihat bagaimana orang-orang non-muslim yang harusnya menjadi musuh, tapi dia dalam beberapa posisi berbicara dengan secara adil dibanding dengan orang Islamnya sendiri, yang justru malah memojokkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, karena kebetulan salah satu dari kepentingan dia
ya kan, diserang, atau salah satu dari apa ini, ladang atau tempat pencarian mata pencahariannya kebetulan disinggung. Makanya mereka merasa tidak terima. Seperti ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah ketika itu. Dan sedikit akan kita baca. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau kita mau lihat, lahir tahun 1115 Hijriah atau bertepatan 1701 Masehi, dan wafat tahun 1206, meninggal ini Hijriah, dan meninggal 1793 Masehi. Lahir 1115 Hijriah atau bertepatan dengan 1701 Masehi. 1701. Dan wafat tahun 1206 Hijriah atau bertepatan dengan 1793 Masehi. Dia adalah seorang ulama besar dan tokoh pemimpin agama yang menjadi mufti ad-daulah atau negara Saudi ini, atau kerajaan Saudi Arabia, ya kan, yang pertama kita bisa katakan, karena kerajaan Saudi Arabia ini 3 kali berdiri. Kerajaan yang pertama kemudian tumbang, kemudian berdiri kerajaan Saudi kedua, kemudian tumbang, kemudian berdiri kerajaan Saudi ketiga yang sekarang ini, sampai sekarang ini. Dan ini manfaatnya kita mengetahui tahun ini, karena banyak orang yang bodoh, seperti mengatakan, ya kan, bahwasanya dakwahnya Imam Ahmad bin Hanbal itu dakwah Wahabi, Ibnu Taimiyah dakwahnya dakwah Wahabi. Tapi Ibnu Taimiyah itu hidupnya kapan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahirnya kapan? Ibnu Taimiyah hidup di tahun 700 Hijriah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab baru lahir 1115 Hijriah. Belajarnya kapan, Mas? Kok bisa dikatakan atau Anda menuduh Wahabi seperti dalam kisah diskusi antara Ustaz Zainal Abidin di Majelis Ulama Indonesia ketika ada salah seorang pengunjung yang menyeletuk bahwasannya akidahnya Imam Syafi'i itu akidah Maturidi dan akidah Asy'ari. Kemudian dijawab oleh Ustaz Zainal Abidin, Anda tahu nggak? Atau Anda berbicara dengan ilmu atau asal keluar saja? Karena Imam Syafi'i meninggal tahun 205 Hijriah, sedangkan Maturidi ataupun Asy'ari baru keluar 300 Hijriah. Jadi ketemunya kapan? Karena di sini Anda berbicara tanpa ilmu dan menisbatkan bahwasanya akidah Imam Syafi'i adalah akidah Maturidi atau akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini adalah sebuah akidah yang memiliki kesalahan dalam hal apa? Membatasi sifat Allah menjadi 13, 15 atau hanya sampai 20. Seperti yang sering kita pelajari, wujud, idam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsi, sampai terakhir. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad Al-Masyarif At-Tamimi Al-Hambali An-Najdi. Dan beliau Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama yang berusaha membangkitkan kembali pergerakan perjuangan Islam secara murni. Anda lihat, yang berusaha kembali membangkitkan pergerakan perjuangan dakwah Islam kepada ajaran Islam yang murni. Para pendukung pergerakan ini sungguhnya menolak disebut namanya sebagai Wahabi, karena pada dasarnya ajaran Ibnu Abdul Wahab
menurut mereka adalah ajaran, dan bukan menurut mereka saja, tapi ditulis di sini menurut mereka, bukan menurut mereka, tapi ini adalah merupakan ajaran yang mengajak umat manusia untuk kembali kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita mau melihat, dan antum sekarang hidup di Saudi, tanyakan kepada orang-orang Saudi yang umum, yang awam. Tanyakan kepada orang Saudi yang umum, yang nggak ngaji, dan sebutkan kalimat Wahabi di hadapan mereka. Nggak akan tahu. Tapi propaganda di luar Saudi sangat santer sekali. Wahabi itu negara. Tanyakan kepada orang awam, kalau ini adalah merupakan sebuah organisasi pergerakan seperti Muhammadiyah, NU, atau Al-Irsyad atau Persis, pasti semua orang tahu. Kalau ini sebuah pergerakan seperti LBI, Islam Jamaah, ya kan, atau Hizbut Tahrir, mesti orang akan tahu. Tapi buktinya kalau Anda tanya orang awamnya pun nggak tahu apa sih Wahabi. Dan kalau ini sebuah pergerakan atau organisasi, mesti akan ada, ya kan, sekretariatnya, pimpinannya, sekretarisnya. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah merupakan sesuatu yang di luar, atau sebuah isu yang datang dari luar kemudian dimasukkan, tujuannya untuk menghalangi dakwah kebenaran tersebar di antara umat manusia. Nah, istilah Wahabi sering menimbulkan kontroversi berhubungan dengan asal-usul dan kemunculannya dalam dunia Islam. Umat Islam umumnya keliru, ya kan, dengan mereka, karena mereka mendakwah madhab mereka menuruti pemikiran Ahmad bin Hambal dan alirannya, Al-Hambaliyah atau Al-Hanabilah, yang merupakan salah satu madhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kalau kita mau lihat Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, para ulama yang kemudian dinisbahkan menjadi sebuah madhab, mereka yang mendirikan madhab-madhab ini. Imam Syafi'i mendirikan madhab Syafi'i? Enggak. Kapan istilah ini mulai keluar? 300 tahun setelah meninggalnya para imam tersebut. Sampai di zaman Imam Ahmad bin Hambal tidak pernah ada, ya kan, istilah madhab Hambali, Syafi'i. Tapi ini keluar ketika banyak orang-orang yang bertaklid, kemudian memiliki ta'assub, fanatisme, sehingga mereka lebih mensucikan person manusianya daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nama Wahabi atau Al-Wahabiyah kelihatannya dihubungkan dengan nama Abdul Wahab, yaitu bapak dari Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok nggak dikasih namanya Muhammadiyah, tapi justru malah dikasih namanya Wahabiyah? Karena terus terang musuh-musuh dakwah kebenaran ini bingung ketika mereka mau memberikan julukan dan nama kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia dapati nama depannya Muhammad. Kalau saya beri julukan Muhammadiyah, nama ini sangat berpengaruh sekali. Loh, artinya betul dong, dakwah yang mengajak kepada ajaran Muhammad. Akhirnya mereka sandangkan nama bapaknya Wahabi, walaupun mereka pun terjatuh kepada kesalahan juga, karena Wahab, Al-Wahab
adalah merupakan salah satu nama dari nama-nama kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi tetap intinya kita sedang mengajak umat manusia kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya yang benar, seperti ketika diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Nah, bagaimanapun nama Wahabi ini dikatakan ditolak oleh para penganut Wahabi sendiri, dan mereka menggelarkan diri mereka sebagai golongan al-muwahhidin, yaitu orang-orang yang menegakkan tauhid. Al-muwahhidinnya yang dikatakan orang-orang sekarang Wahabi itu kan? Iya. Yang aslinya adalah apa? Ayo, Abdullah, banyak orang menyebut ya al-muwahhidin, yaitu orang-orang yang betul-betul menyibukkan dirinya berdakwah kepada tauhid. Karena mereka mendakwa ingin mengembalikan ajaran tauhid ke dalam Islam dan kehidupan murni menurut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dia mengikat perjanjian dengan Muhammad bin Saud, Raja Saudi yang pertama, pada kerajaan Saudi yang pertama, seorang pemimpin suku dulunya di wilayah Najd. Sesuai dengan kesepakatan, Muhammad bin Saud ditunjuk sebagai pengurus administrasi politik, sementara Muhammad bin Abdul Wahab menjadi pemimpin spiritual. Sampai saat ini gelar keluarga kerajaan negara Arab Saudi ini dipegang oleh keluarga Saud, namun mufti umum tidak selalu dari keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Contohnya misalnya seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, seperti itu. Tapi kalau Syekh Al-Syekh yang sekarang ini, yaitu pimpinan Majelis Ulama Saudi, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dia salah satu keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian pimpinan Menteri Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, Saleh Al-Syekh adalah anak dari Majelis Ulama, pimpinan Majelis Ulama Saudi yang sekarang ini. Kemudian masa kecil beliau sallallahu alaihi wasallam, masa kecil rahimahullah, masa kecil siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Dia lahir di kampung Uyainah namanya, Najd, lebih kurang 70 km arah barat laut kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang ini. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga atau kalangan keluarga terpelajar. Ayahnya adalah seorang tokoh agama di lingkungannya, sedangkan abangnya, kakaknya adalah seorang qadhi, mufti besar. Tempat di mana masyarakat Najd menanyakan segala sesuatu permasalahan yang bersangkutan dengan agama. Kemudian sebagaimana lazimnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, dan dia dari kalangan keluarga ulama, dan sampai sekarang pun keturunannya banyak yang menjadi ulama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sejak anak-anak telah dididik dengan pendidikan agama yang diajar sendiri oleh ayahnya. Ayahnya sendiri yang punya andil ngajari anaknya ini belajar agama. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkat bimbingan kedua orang tuanya ditambah dengan kecerdasan otak dan kerajinannya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berhasil menghafal 30 juz Al-Quran sebelum ia berusia 10 tahun. Sudah hafal Al-Quran. Setelah itu beliau diserahkan orang tuanya kepada para ulama setempat, sebelum akhirnya mereka mengirim Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini untuk belajar keluar daerah. Kemudian saudara kandungnya Sulaiman bin Abdul Wahab menceritakan betapa bangganya Syekh Abdul Wahab, bapaknya, terhadap anak ini karena kecerdasannya. Dan ia pernah berkata, sungguh aku telah banyak mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan anakku Muhammad, terutama dalam bidang ilmu fikih. Nah, setelah mencapai usia dewasa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diajak oleh ayahnya untuk bersama-sama
pergi ke kota suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, mengerjakan haji di Baitullah. Ketika telah selesai menunaikan ibadah haji, ayahnya kembali lagi ke Uyainah, kampung halaman. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab tetap tinggal di Mekah selama beberapa waktu untuk apa? Menimba ilmu, menuntut ilmu di kota Mekah dengan para ulama di kota Mekah. Belajarnya di mana? Di Mekah. Setelah itu ia pergi ke Madinah dan berguru kepada ulama-ulama besar yang ada di Madinah. Ini kita bisa lihat bagaimana perjalanan dia dalam menuntut ilmu. Di Madinah ia berguru pada 2 orang ulama besar, yaitu yang pertama Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi, yang kedua adalah Syekh Muhammad Haya As-Sindi. Orang mana ini? India. Iya. Kemudian kehidupannya di Madinah, ketika berada di kota Madinah, ia melihat banyak umat Islam di sana yang tidak menjalankan syariat dan bahkan banyak bergelimang dan terjatuh kepada perbuatan syirik, seperti mengunjungi makam Nabi, ya kan? Mengunjungi makam Nabi bukan dalam artian hanya sekedar berziarah. Berziarah ke makam atau ke kuburan adalah merupakan salah satu tuntunan dan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dulunya pernah diharamkan ziarah kubur. Kenapa? Karena ketika itu umat Islam masih rentan. Mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru berpindah dari agama kekufuran kepada agama tauhid. Nah, ketika akidah mereka sudah kuat, Rasulullah buka kembali kesempatan untuk berziarah kubur. Dan di dalam Islam tujuan berziarah kubur itu bukan untuk kita cari berkah, cari keramat, tapi tujuan disyariatkannya ziarah kubur di dalam Islam adalah supaya kita lebih dekat, ya kan? Lebih dekat untuk mengenal mati. Ingat, kalau kita pun akan mengikuti jalur mereka. Yang kedua adalah untuk mendoakan orang yang sudah mendahului kita, bukan malah kita minta kepada orang yang sudah tidak sama sekali bisa memberikan manfaat, apalagi dia hanya sebatas sebagai seorang makhluk. Nah, ini yang perlu diingat. Nah, makanya atau mengagungkan makam tokoh agama, kemudian memohon sesuatu kepada kuburan dan penghuninya. Nah, hal ini jelas sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan manusia untuk tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau antum mau lihat orang-orang yang melakukan ziarah kubur pun di zaman kita sekarang ini, masuk ke YouTube, ketik ziarah kubur Wali Songo. Antum lihat dan saksikanlah. Masih kurang jelas, datang sendiri ke sana. Kalau pas acara haul, Anda akan melihat keanehan-keanehan yang kalau Anda bertanya kepada hati kecil masing-masing dari kita sendiri, mustahil Rasulullah mengajarkan yang seperti itu. Masa ke kuburan membawa peralatan-peralatan, mencari berkah dan lain sebagainya, plus ditambah kayak grup Metallica ketika mau manggung. Cuma bedanya kalau Metallica manggungnya di Amerika, ya kan, kayak di Stadion Senayan kalau di Indonesia. Tapi kalau ini manggungnya di mana? Di depan kuburan. Siapkan semua rebananya, marawisnya, 1, 2, 3 mulai konser. Dumprang tudung, ya kan? Di depan kuburan semuanya muter. Begini Rasulullah ngajarkan ziarah kubur. Coba tanyakan kepada hati kecil kita masing-masing.
Kayak gitu Rasulullah ajarkan orang berziarah kubur. Maaf ya Ustaz, mau tanya. Dari mana asal-usulnya budaya itu diterapkan oleh para ulama kita di Indonesia sampai mengadakan seperti ini? Padahal mereka semua pada berilmu dan berakal dan juga pendidikan tinggi misalnya kan, sampai profesor. Yang melakukan begitu bukan anak kecil. Penglihatan saya melihat saya kan. Makanya nanti di sini akan dijelaskan beberapa beberapa sebab diantaranya. Soalnya yang dipikir bukan orang awam ini yang ngomongnya begitu kan. Itu orang besar istilahnya ya. Nanti akan dijelaskan di sini, kita akan sampai kepada poin tersebut apa sebab-sebabnya. Nah, hal ini membuat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semakin terdorong untuk memperdalam ilmu tauhid yang murni, dan ia pun berjanji kepada dirinya untuk berjuang dan bertekad mengembalikan akidah umat Islam di Jazirah Arabia kepada akidah tauhid yang murni dan jauh dari sifat khurafat, tahayul, dan bid'ah. Karena ketika itu sampai dikatakan tidak berjalan sejengkal kecuali ada orang yang sedang mencari berkah dengan apa saja di Jazirah Arab. Seakan-akan jahiliyah kembali lagi ke Jazirah Arab yang mengkeramatkan pohon, mengkeramatkan kuburan, mengkeramatkan tempat-tempat tertentu, benda-benda tertentu. Seperti ketika di zaman jahiliyah. Nah, beliau tidak berhenti. Setelah beberapa lama menetap di kota Mekah dan Madinah, ia kemudian pindah ke Basrah. Mana Basrah? Irak. Di sini beliau bermukim lebih lama sehingga banyak menuntut ilmu yang diperolehnya, terutama di bidang hadis, mustalah al-hadis, fikih, usul fikih, serta ilmu gramatika, ilmu qawaid yaitu nahwu shorof. Dan dia di samping belajar juga berdakwah di kota Basrah ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai dakwahnya di Basrah, tempat di mana beliau bermukim ketika itu untuk menuntut ilmu. Akan tapi ya kan, karena keadaan umat Islam di sana pun tidak beda jauh dengan di daerah Hijaz, Najd yang banyak bergelimang dengan perbuatan syirik, dan beliau banyak mendapatkan rintangan dan halangan khususnya dari para ulama setempat sendiri yang kebetulan mereka diam. Bisa jadi karena takut padahal dia tahu yang hak, atau justru malah mereka ikut bergelimang dalam kesalahan tersebut. Seperti sebagian di antara mungkin kiai tempat kita tahu kalau sebagian amalan-amalan ini tidak ada ajarannya dan tuntunannya dari Rasulullah. Kalau amalan-amalan tersebut berbau syirik, cuma mereka akan menjawab ini kemauan masyarakat. Intinya ya. Iya. Kalau nggak seperti itu nanti saya ditinggal atau saya dimusuhi seperti itu. Nah, dan di antara pendukung dakwah beliau di kota Basrah adalah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersama dengan pendukungnya mendapat tekanan dan ancaman bahkan dari sebagian ulama, ya kan, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab istilahnya menasehati mereka dan dakwah mereka. Akhirnya beliau meninggalkan Basrah dan mengembara ke negeri Islam untuk menyebarkan ilmu dan pengalamannya. Setelah berapa lama beliau lalu kembali ke Ahsa, menemui gurunya Syekh Abdullah bin Abdul Latif Al-Ahsa'i untuk mendalami beberapa ilmu agama juga yang belum sempat dia pelajari. Kemudian untuk beberapa waktu dia pun kembali ke kota asal atau ke kampung halamannya Uyainah. Pada tahun 1139 atau bertepatan dengan 1726, bapaknya berpindah dari Uyainah ke Huraimilah, dari kota Uyainah ke kota Huraimilah, dan dia ikut serta dengan bapaknya dan belajar kepada bapaknya kembali. Tetapi beliau masih meneruskan tantangannya yang kuat terhadap amalan-amalan agama orang-orang di Najd yang bercampur kesyirikan ketika itu. Hal ini
menyebabkan adanya pertentangan dan perselisihan yang hebat, ya kan, antara beliau, ya kan, dengan penduduk Najd. Nah, keadaan tersebut terus berlanjut hingga tahun 1153 atau 1740 Masehi saat bapaknya meninggal dunia. Nah, sebelum bapaknya meninggal, beliau masih istilahnya belum mulai berdakwah, tapi tidak segetol ketika setelah bapaknya meninggal. Kenapa? Karena di zaman itu orang yang berdakwah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu jalannya adalah kematian. Jalannya kematian. Orang seperti dia, kalau bukan karena perlindungan Allah untuk menjaga agama ini, dari awal sudah dibunuh. Karena dia bertentangan dengan kemaslahatan kebanyakan umum masyarakat. Seperti di kita lihat tempat-tempat yang dikeramatkan, di samping pimpinannya mengambil kesempatan dari tempat-tempat tersebut untuk mencari duit, jadi kesempatan juga bagi masyarakat sekitar untuk cari duit. Antum ingat kejadian Pantai Tanjung Priok ketika kuburan keramat itu akan digusur, berapa orang yang meninggal? Dan siapa yang menggerakkan manusia-manusia tersebut? Kalau bukan para ajengan, para kiainya, yang kebetulan memiliki ritual dan penghasilannya dari tempat tersebut. Dan masyarakat umum yang tidak lagi berpikir tentang permasalahan syirik atau enggaknya, yang penting ini adalah tempat untuk saya cari makan, walaupun dengan jalan atau dari tempat kesyirikan. Udah nggak berpikir lagi, buta udah. Buta mata ya. Kan buta mata dan buta hati. Buta hati sebenarnya. Kemudian sejak itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak lagi terikat, ya kan? Dan dia mulai mengemukakan akidah-akidah dan dakwah tauhid secara lebih tajam lagi, dan melihat keadaan umat Islam yang sudah melanggar akidah. Kemudian beliau merencanakan untuk terus berdakwah kepada tauhid, ya kan, sebagai gerakan untuk memurnikan ajaran Islam, dan oleh lawan-lawannya kemudian gerakan ini diberi julukan sebagai gerakan Wahabi. Kemudian Syekh mulai kembali dakwahnya dari kampungnya Uyainah yang diperintah ketika itu oleh seorang amir yang bernama Uthman ibn Muhammad, sebelum dengan Muhammad bin Saud. Karena bagaimanapun dakwah apabila dibackingi dengan pihak penguasa, maka akan lebih kuat ketika itu. Kemudian Amir Uthman bin Muhammad pun menyambut baik ide gagasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan beliau berjanji akan menolong dan mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Suatu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meminta izin pada Amir Uthman untuk menghancurkan sebuah bangunan yang dibina di atas makam Zaid al-Khattab. Siapa Zaid al-Khattab ini? Saudara kandung Umar bin Khattab, Khalifah Rasulullah SAW yang kedua, membuat bangunan di atas kubur. Menurut pendapatnya, tidak perlu perkataan ini sebenarnya, ya kan? Tapi memang ini adalah merupakan sebuah sarana yang akan menjuruskan seseorang kepada perbuatan syirik. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang menghancurkan, tapi ketika ditopang dengan penguasa, maka akan lebih kuat. Maka Amir pun menjawab, silakan, tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi rancangan yang mulia ini. Tetapi beliau khawatir masalah ini kelak akan dihalang-halangi oleh penduduk yang tinggal berdekatan dengan makam tersebut, dan kebetulan penghasilan mereka adalah dari makam tersebut. Lalu Amir pun menyediakan 600 pasukan bala tentara untuk tujuan tersebut, bersama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merobohkan makam yang dikeramatkan tersebut, diratakan. Tapi kalau kita mau melihat
Bukankah yang seperti ini pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Siapa yang diutus oleh Rasulullah untuk menghancurkan sebuah makam yang dikeramatkan? Ali bin Abi Thalib. Karena ternyata ketika itu orang-orang di zaman jahiliyah bukan hanya nyembah patung, bukan hanya mengkeramatkan patung. Cara mereka mengkeramatkan benda itu banyak. Pohon, kemudian lembah-lembah. Sehingga kan mereka kalau mau lewat lembah tersebut, mereka mengatakan seperti orang kita juga punya kegiatan yang seperti itu. Amit mbah, cuma mau numpang lewat. Itu orang zaman jahiliyah sudah ada dan sudah melakukan yang demikian. Makanya sama Rasulullah diganti. Kalau kamu melewati sebuah tempat yang mungkin tempat itu tidak berpenghuni atau rumah ditinggal lama, kata orang Jawa suwung, Anda beli dan akan Anda tinggali. Rasulullah ajarkan ketika kita masuk dan menginjakan kaki di tempat tersebut pertama kali kita membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini untuk mengganti kegiatan jahiliyah yang biasa dilakukan oleh orang di zaman jahiliyah ketika itu tadi amit, ya kan, kepada mbah penguasa tempat tersebut. Atau patung. Yang patung tersebut adalah merupakan permisalan orang-orang soleh yang diyakini roh-rohnya memiliki, ya kan, kedikdayaan untuk menyampaikan ibadah mereka kepada Allah atau dalam bentuk kuburan. Makanya Rasulullah mengumpulkan beberapa sahabat dan mengirim ketika setelah Fathu Mekah, tolong kirim ke jalan, ya kan, Pantura daerah arah Yaman. Kenapa? Di situ ada patung. Yang sebelum orang-orang Arab masuk ke Mekah itu sowan dulu patung tersebut. Hancurin. Ali dikirim untuk menghancurkan. Nah itu tadi salah satu kuburan yang dikeramatkan. Kenapa tidak dihujat Rasulullah? Nggak ada yang berani kan hujat Rasulullah. Tapi giliran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika melakukan yang seperti itu dihujat habis. Dan permasalahan mereka sebenarnya bukan permasalahan agama, tapi tentang permasalahan materi. Karena mereka mendapatkan keuntungan dari tempat-tempat keramat tersebut. Nah kemudian Zaid bin Al-Khattab ini, atau yang disebut dengan makam Zaid Al-Khattab ini, yang gugur sebagai syuhada Yamamah. Syuhada adalah perang Yamamah. Perang Yamamah itu adalah perang, ya kan, muslimin melawan pengikut siapa? Musailamah Al-Kadzdzab, menumpas gerakan nabi palsu di negeri Yamamah waktu dulu yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Dan penentuan ini adalah kuburannya Zaid bin Al-Khattab itu hanya berdasarkan prasangka belaka. Karena di sana terdapat banyak puluhan syuhada pahlawan Yamamah yang dikebumikan tanpa jelas dan dikenal siapa mereka. Terus bagaimana mereka bisa mengenal ini adalah merupakan kuburannya Zaid bin Al-Khattab. Seperti sekarang ini, kalau antum mau baca buku yang pernah saya bagi, yaitu Irkam Ma'ana, Naiklah Bahtera Tauhid, antum lihat kuburannya Zainab, putri Rasulullah, ada di Mesir. Padahal Zainab dikebumikan di mana? Baqi, Madinah. Terus siapa kuburan Zainab yang di Mesir? Kucing. Dan dikeramatkan habis-habisan. Terkenal. Bahkan di Mesir itu ada kuburan, saya lupa, salah seorang wali yang di pintu gerbangnya itu ditulis apa? Bisa, ya kan, atau mencakup 3 agama. Ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk keramat atau untuk cari berkah 3 agama, Yahudi, Islam, Kristen. Silakan berkumpul bareng-bareng lakukan kesyirikan. Sampai ada yang seperti itu. Husain, kuburannya ada 4. Mana yang benar? Di Syria ada kuburan Husain.
Mesir ada, Irak ada satu lagi. Terus yang benar mana? Jelaskan di Kambala kan? Iya kan? Iya kan, tapi kan sempat dibawa pergi. Cuma sekarang di mana dikuburkannya yang benar? Itu kan banyak Ini mengkeramatkan, itu juga mengkeramatkan. Seperti itu. Seperti ini sekarang ini. Zaid al-Khattab juga tidak diketahui sebenarnya. Cuma subhanallah. Yang namanya manusia, antum sekarang aja coba. Ya kan? Na'udzubillah, jangan sampai ya kita menjadi manusia yang ngajari. Coba dikuburin kucing, dikubur. Antum cari sebuah tempat semak belukar kan. Kemudian kalau Anda dapat kucing dikubur di situ, kasih 2 tenger, ya kan, dikasih kelambu. Terus mulai antum muter nyebarkan ke manusia. Ada tempat keramat, ada tempat, ya kan, yang bisa untuk mendatangkan kesembuhan. Ini ada apa semua. Antum lihat jalan Jakarta tahu. Sudah ada manusia yang berkunjung. Dalam jangka 5 tahun, antum lihat. Atau 10 tahun kemudian sudah jadi sebuah bangunan, ada kubahnya, ada apa semua. Tempat wudhunya ada semua, komplit. Seperti di daerah saya ada sebuah tempat untuk orang biasa cari nomor. Zamannya SDSB, zamannya Porkas. Bahkan ada orang-orang yang mau berdagang, memulai dagangnya, cari berkah biar dagangnya laris. Saya orang yang berasal dari kota tersebut sendiri nggak tahu kalau ada tempat tersebut. Taunya ketika apa? Tempat tersebut sudah pudar dan menjadi sebuah bangunan yang lux dengan kubahnya seperti masjid, tapi ternyata kuburan. Tempat wudhunya ada, pelataran tempat sholatnya di belakang kuburannya juga ada. Saya tanya kepada bibi saya, ini sudah ada semenjak dulu, cuma dulu ngumpet di pohon yang rindang, semak belukar. Nah, orang-orang itu dulu, sebagian teman-teman bisnis saya juga kalau mau melakukan kegiatan bisnisnya, sowan dulu ke situ. Pernah saya suatu saat dibawa, kata bibi, tahu-tahu berhenti di tempat ini, daerah laut, Cilincing namanya. Loh, mau kemana? Oh, sebentar mau ini apa? Loh, kok kita dibawa ke tempat semak belukar kayak gini? Begitu bibi lihat, kaget. Yo Allah, tempat cari wangsit. Langsung dia, ya kan? Situ kata bibi, lakum dinukum waliyatin, ya kan? Anak nggak percaya sama yang kayak gitu. Saya percaya sama yang di atas. Loh, enggak, ini untuk apa? Wasilah untuk cari, ya kan, perantara. Nggak ada perantara, ada bibi, ya kan? Kenapa? Karena ini terdidik dari kecil dalam lingkungan, ya kan, walaupun bukan seorang ahli agama, tapi dia tahu kalau ketergantungan seorang manusia itu penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu masyarakat setempat di situ, daerah Zaid bin al-Khattab ini terlanjur beranggapan bahwa itu adalah makam Zaid dan mereka pun mengkeramatkan dan membina sebuah masjid di dekatnya. Makam itu kemudian dihancurkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atas bantuan Amir Uyainah, yaitu Utsman bin Muammar. Nah, pergerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak berhenti sampai di situ saja. Ia kemudian menghancurkan beberapa makam yang dipandangnya berbahaya bagi tauhid. Dan hal ini untuk mencegah, ya kan, supaya tempat-tempat tersebut tidak dijadikan sebagai objek peribadatan oleh masyarakat Islam setempat. Nah, berita ini pun atau pergerakan ini akhirnya tersebar luas di kalangan masyarakat Uyainah maupun di luar Uyainah. Karena yang dari luar pun mau datang ke tempat ziarah kuburan keramat, kuburan Sunannya sudah diratakan. Kok diratakan? Oh ya, kuburan Sunan sana sudah dihabisin. Oh, mulai tersebar. Nah, ketika pemerintah Ahsa, ya kan, mendapat berita bahwa Muhammad bin Abdul Wahab, ya kan, dengan pergerakannya ini, akhirnya pemerintah Uyainah pun
menyokongnya, maka kemudian memberikan peringatan dan ancaman kepada pemerintah Uyainah, karena di sana dulu sistemnya qabilah. Pemerintahnya itu adalah pemerintah kabilah-kabilah. Kabilah yang lebih banyak penduduknya, dia akan menjadi lebih kuat. Nah, kebetulan penduduk Uyainah ini ketika itu di bawah kekuasaan pimpinan Amir kabilah di Ahsa, yang akidahnya juga nggak jauh. Ketika mendengar hal ini, kan, dan bahwasanya Amir Uyainah terpengaruh dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian mendapat teguran dari komunitas kabilah yang lebih besar, dan ancamannya adalah kami akan perangi kalian, seperti itu. Kemudian akhirnya si Amir ini pun takut kehilangan kedudukannya, akan dihancurkan, komunitas kabilahnya akan diserang, ya kan? Maka akhirnya dia mendudukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya kan, dan menekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atas tekanan dari kabilah yang lebih besar atau amir yang lebih besar. Maka Amir Uyainah pun berada dalam posisi yang serba salah saat itu. Di satu sisi dia ingin mendukung perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi di sisi lain dia tidak berdaya menghadapi tekanan Amir dari Al-Ahsa. Akhirnya setelah terjadi perdebatan panjang antara Syekh dan Amir Uyainah, dicapailah suatu keputusan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meninggalkan daerah Uyainah untuk mengungsi ke tempat lain. Nah, dalam buku yang berjudul Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab Da'watuhu Wasiratuhu, Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, beliau berkata, demi menghindari pertumpahan darah dan karena tidak ada lagi pilihan lain di samping beberapa pertimbangan lainnya, maka terpaksalah Syekh meninggalkan negeri Uyainah menuju ke negeri Dir'iyah dengan menempuh perjalanan secara berjalan kaki seorang diri tanpa ditemani seorang pun. Kemudian ia meninggalkan negeri Uyainah pada waktu dini hari sampai ke negeri Dir'iyah pada waktu malam hari. Tetapi ada juga tulisan lain yang mengatakan bahwa mulanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapat dukungan penuh dari pemerintah negeri Uyainah, Amir Uthman bin Muammar. Namun setelah api pergerakan dinyalakan, pemerintah setempat mengundurkan diri dari percaturan pergerakan karena alasan politik. Besar kemungkinan takut dipecat dari kedudukannya sebagai Amir Uyainah oleh pihak atasannya. Dengan demikian tinggallah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan beberapa orang sahabatnya yang setia untuk meneruskan dakwahnya, dan beberapa hari kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diusir keluar dari negeri itu oleh pemerintahnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pergi ke daerah Dir'iyah. Dan ini pembahasan sebenarnya masih panjang, perlu satu pertemuan lagi insya Allah pada kesempatan minggu depan untuk kita mengetahui bahwasanya nanti kita akan baca bersama. Dalam Wikipedia ini pun dituliskan bahwasanya siapa yang punya andil juga untuk menyebarkan dakwah Wahabi, punya andil untuk menyebarkan isu Wahabi, siapa? Kolonial Inggris, yang ketika itu punya peran besar menjajah negara-negara Arab. Kan dibagi kayak roti. Di antaranya mereka menjajah mana? Yaman, Inggris. Nah, mereka menjajah, ya kan, secara tidak langsung Hijaz itu mereka kuasai. Negara-negara Syam. Nah, yang ikut berperan juga menyebarkan tentang isu Wahabi ini adalah kolonial Inggris, seperti ketika mereka menjajah daerah mana? Daerah India. Mereka kewalahan menghadapi pasukan ahli sunnah di India. Akhirnya mereka berusaha untuk melawan, tapi mereka pun kewalahan. Hanya mereka berpikir umat Islam tidak bisa hanya dilawan dengan senjata, tapi bagaimana harus dirusak akar-pangkal akidah. Akhirnya mereka menciptakan sebuah pergerakan yang namanya Ahmadiyah atau Qadianiyah, nama asalnya, yang dipimpin oleh siapa? Mirza Ghulam
Ahmad. Ya sampai sekarang pimpinannya, pergerakannya, televisinya, amirnya, rasul barunya pun ada di London, Inggris. Seperti itu. Jadi gerakan antara Turki sama Yaman itu kan? Iya, di antaranya ketikanya menghancurkan kerajaan Saudi pertama kan Turki juga. Karena memang kerajaan Turki Islam ketika itu gabungan antara Turki dengan Yaman itulah ya. Itu di antaranya. Karena mereka sudah di bawah tekanan kolonial Barat ketika itu, satu, kedua akidah mereka pun sudah hancur. Agama mereka sudah, Islamnya sudah berantak. Dulu seorang khalifah, kalau kita mau lihat sejarah kerajaan Utsmani yang pertama, itu seorang khalifah itu selalu dipanggilkan seorang ulama untuk duduk dan ngajari khalifah tersebut. Tapi di zaman sebelum kehancuran khilafah Utsmaniyah sudah nggak manggil ustadz lagi, udah nggak manggil syekh lagi untuk ngajarin agama, tapi datangkan guru piano dari Prancis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji kita persembahkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menyempurnakan Islam sebagai agama kita dan mencukupkan untuk kita semua segala macam bentuk kenikmatan yang berlimpah dan mewasiatkan kepada para hamba untuk berpegang teguh dengan agama Islam sampai datangnya kematian menjemput kita. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada suri tauladan kita, tuan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pembaharu di Jazirah Arab dalam rangka memberantas kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika itu sudah tersebar di seluruh lapisan masyarakat Arab atau Jazirah Arab. Keadaan yang sangat mengenaskan, di mana seperti dijelaskan pada pertemuan minggu yang lalu, tidaklah berjalan beberapa kilo
kecuali ada tempat-tempat yang diagungkan dan dikeramatkan. Seperti kita melihat keadaan di Indonesia sekarang ini, terus kuburan-kuburan keramat bertambah dan pengagungan terhadap kuburan semakin semarak, khususnya pada hari-hari yang dianggap sebagai hari-hari penuh dengan kemuliaan, atau bahkan mungkin betul hari itu adalah merupakan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hari Jumat, hari raya, hari puasa, tapi diisi dengan melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan terlebih amalan yang berbau syirik, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau mengarahkan salah satu macam dan bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh di sini Muhammad bin Abdul Wahab berusaha untuk berdakwah, mengembalikan masyarakat Islam khususnya di Jaziratul Arab sebagai kiblat umat Islam kepada pemahaman agama yang benar, khususnya dalam prinsip tauhid dan akidah Islam. Karena ini adalah merupakan pokok dasar yang apabila benar akidahnya seorang muslim, maka akan benarlah bangunan Islam. Dan apabila akidahnya rapuh, akidahnya rusak, akan hancurlah bangunan Islam. Nah, setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diusir dari daerah Uyainah karena kuatnya tekanan dari pemimpin kekuasaan kabilah yang lebih besar di daerah Al-Ahsa ketika itu, dan pemimpin daerah Uyainah yang ketika itu sudah membackingi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akan tetapi dia lebih tertarik dengan kekuasaannya, dengan harta, daripada harus berpegang atau membela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Otomatis akan terjadi perselisihan, bahkan peperangan yang akan menyebabkan hilangnya kekuasaan dirinya. Maka dia pun meminta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan secara hormat untuk meninggalkan kota Uyainah. Nah, disinilah awal perjalanan untuk membentuk sebuah negara tauhid yang berdiri sampai sekarang ini. Sesampainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sebuah kampung di wilayah Dir'iyah yang tidak berapa jauh dari tempat kediaman Amir Muhammad bin Saud, pemerintah wilayah Dir'iyah, yang pada hakikatnya ini adalah merupakan ketua kabilah, karena ketika itu sistem kekuasaannya dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kabilah. Kemudian Syekh menemui seorang penduduk di kampung itu. Orang tersebut bernama Muhammad bin Suwailim Al-Uraini. Bin Suwailim ini adalah seorang yang dikenal saleh oleh masyarakat setempat. Syekh kemudian meminta izin untuk tinggal dan bermalam di rumahnya sebelum ia meneruskan perjalanan ke tempat lain. Pada awalnya orang ini ragu-ragu menerima Syekh di rumahnya karena suasana Dir'iyah dan sekelilingnya pada waktu itu tidak aman. Namun setelah Syekh memperkenalkan dirinya serta menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke negeri Dir'iyah ini, yaitu hendak menyebarkan dakwah Islamiyah dan memberantas kemusyrikan, barulah Muhammad bin Suwailim ini ingin menerimanya sebagai tamu di rumahnya. Karena memang orang-orang yang tauhidnya benar ketika itu merasa tidak enak hati melihat keadaan umat Islam di Jazirah Arabia yang seakan-akan sampai dikatakan jahiliyah sudah kembali lagi ke Jazirah Arab. Nah, peraturan di Dir'iyah ketika itu mengharuskan setiap pendatang baru melaporkan diri kepada penguasa setempat dalam waktu 24 jam, kepada RT dan RW seperti di tempat kita.
Nah, maka pergilah Syekh Muhammad bin Suwailim menemui Amir Muhammad bin Saud untuk melaporkan kedatangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang baru tiba dari Uyainah, serta menjelaskan maksud dan tujuannya kepada beliau, kepada Muhammad bin Saud. Namun mereka gagal menemui Al-Amir Muhammad bin Saud yang saat itu tidak ada di rumah. Mereka pun menyampaikan pesan kepada Amir melalui istrinya. Nah, istri Ibn Saud ini, Muhammad bin Saud ini, adalah seorang wanita yang salihah. Tatkala Muhammad bin Saud suaminya mendapat giliran ke rumah istrinya yang disambangi ini tadi oleh Muhammad Suwailim dan Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian sang istri ketika datang gilirannya ke istri tersebut, ya kan, karena istrinya kan lebih dari satu. Sang istri menyampaikan semua pesan-pesan, ya kan, yang dibawa oleh tamunya tersebut kepada suaminya. Selanjutnya si istri pun berkata kepada suaminya, "Bergembiralah Kakanda dengan keuntungan yang besar ini, keuntungan di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengirimkan ke negeri kita ini seorang ulama juru dakwah yang mengajak masyarakat kita kepada agama Allah yang benar dan lurus dan terjauh dari perbuatan syirik, berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Ini adalah merupakan suatu keberuntungan yang sangat-sangat besar. Jangan ragu-ragu mensupport siapa? Suaminya. Wanita itu makhluk yang lemah, tapi kalau sudah memegang cengkeraman kukunya di kepala para lelaki udah nggak bisa goyang. Banyak, ya kan, seorang pemimpin atau pemimpin negara yang justru ngatur negaranya siapa? Perempuannya, bukan suaminya. Suaminya cuma pionnya aja di depan, tapi istrinya yang ngatur. Seperti itu. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu, wahai Kakanda, untuk menerima dan membantu perjuangan ulama ini, kata istrinya. Dan mari kita sekarang juga, ya kan, jemput ulama tersebut dan syekh tersebut, bawa kemari. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pertama bimbang sejenak. Dia pun bingung apakah sebaiknya syekh yang dipanggil datang menghadapnya atau dia sendiri yang harus datang menjemput syekh tersebut untuk membawa ke tempat kediaman. Dan akhirnya Baginda pun kemudian meminta pandangan dari beberapa penasehatnya tentang masalah ini. Istrinya termasuknya dan beberapa penasehat yang lainnya sepakat bahwa sebaiknya Baginda yang datang sendiri menemui Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di rumah Syekh Muhammad Suwailim. Akhirnya Baginda pun menyetujui nasihat tersebut, maka pergilah Baginda bersama beberapa orang pentingnya ke rumah Muhammad bin Suwailim, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bermalam di rumahnya. Nah, sampainya, ya kan, Baginda Muhammad bin Saud tadi di rumah Muhammad bin Suwailim, ya kan, Al-Amir Muhammad bin Saud memberikan salam dan dibalas dengan ucapan salam oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan bin Suwailim. Dan Amir Muhammad bin Saud berkata, "Syekh, bergembiralah Anda di negeri kami. Kami menerima dan menyambut kedatangan Anda di negeri ini dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat Dir'iyah. Demi kejayaan dakwah Islamiyah yang Anda rencanakan, kami dan seluruh keluarga besar Ibn Saud akan mempertaruhkan nyawa dan harta untuk berjuang bersama-sama dengan Anda demi meninggikan agama Allah dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulnya Muhammad SAW, sehingga Allah memenangkan perjuangan kita ini, insya Allah." Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun menjawab, "Alhamdulillah, Anda juga patut bergembira, dan insya Allah negeri ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, dan engkau akan mendapatkan lebih dari apa yang engkau rasakan sekarang ini, dan kami ingin mengajak umat ini kepada agama Allah. Siapa yang menolong agama ini, Allah akan menolongnya.
Dan siapa yang mendukung agama ini, niscaya Allah akan mendukungnya. Dan insya Allah kita akan melihat kenyataan ini dalam waktu yang tidak begitu lama, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini demikianlah seorang amir penguasa tunggal negeri Dir'iyah yang bukan hanya sekedar membela dakwah, ya kan saja, tetapi juga sekaligus melindungi darahnya bagaikan saudara kandung sendiri, yang berarti antara Amir Muhammad bin Saud dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah bersumpah setia sehidup semati dan senasib sepenanggungan dalam menegakkan hukum Allah dan Rasulnya di bumi Dir'iyah. Ini mulainya dari bumi Dir'iyah. Ternyata apa yang diikrarkan oleh Amir Muhammad bin Saud, ya kan, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab benar-benar ditepatinya. Ia bersama Syekh seiring sejalan, bahu-membahu menegakkan kalimat Allah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu mulailah pesat dakwah, ya kan. Nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun dengan ajaran-ajarannya untuk menegakkan sunnah dan kitabullah mulai terdengar di kalangan masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri Dir'iyah, ya kan, maupun di negeri-negeri tetangga. Masyarakat dari luar Dir'iyah pun mulai berduyun-duyun datang ke negeri Dir'iyah maupun dari negeri-negeri tetangga, ya kan, menetap dan tinggal di daerah Dir'iyah. Tujuannya apa? Untuk menuntut ilmu. Sehingga negeri Dir'iyah ketika itu penuh sesak dengan kaum muhajirin dari seluruh pelosok tanah Arab, dan Syekh pun mulai membuka madrasah dengan menggunakan kurikulum yang menjadi modal utama bagi perjuangan beliau, meliputi disiplin ilmu akidah, Al-Quran, tafsir, fikih, usul fikih, hadis, mustalahul hadis, dan gramatikanya, nahwu, shorof, dan yang lain-lainnya. Nah, dalam waktu yang singkat, negeri Dir'iyah ini telah menjadi sebuah negeri yang bisa dikatakan kiblat ilmu, karena didirikannya madrasah yang mengajarkan tuntunan kitabullah dan sunnah Rasulnya yang murni. Dan tujuan kedatangan orang-orang pun untuk mempelajari Islam yang benar. Para penuntut ilmu, tua, muda, berduyun-duyun datang ke negeri ini. Di samping, ya kan, mereka belajar pendidikan formal madrasah, diadakan juga dakwah yang bersifat terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Dan gema dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun mulai membahana di seluruh pelosok Dir'iyah dan negeri-negeri jiran yang lainnya. Kemudian Syekh mulai menegakkan jihad bersama dengan Amir Muhammad bin Saud, menulis surat, ya kan, surat-surat yang dia tulis, ya kan, untuk tujuan berdakwah kepada tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin kabilah, ya kan, yang ada di Jazirah Arab ketika itu, untuk bergabung dengan barisan dakwah tauhid, yang tujuannya adalah membasmi syirik, bid'ah, dan khurafat yang akan merusak dan menggerogoti tubuh umat Islam dan agama Islam sendiri. Dan tidak perlu harus ke Dir'iyah, dimulai dari tempat masing-masing. Untuk langkah awal pergerakan ini, beliau memulai dari negeri Najd, yaitu Riyadh sekarang dan sekitarnya, dan mulai mengirimkan surat-surat kepada para ulama dan penguasa-penguasa di negeri masing-masing. Nah, berdakwah melalui surat menyurat, Syekh menempuh berbagai macam, ya kan, dan cara dalam menyampaikan dakwahnya sesuai dengan keadaan masyarakat yang dihadapinya. Di samping berdakwah melalui lisan, beliau juga tidak mengabaikan dakwah dengan pena. Pada saatnya juga, jika perlu, beliau berdakwah dengan pedang ketika menghadapi kuburan-kuburan yang diagungkan, kuburan-kuburan yang dibangun, yang dijadikan sebagai tempat-tempat meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh pun mengirim surat kepada ulama-ulama Riyadh dan para umaranya. Salah satunya adalah pemimpin Daham bin Dawas, namanya sangar sekali, Daham bin Dawas,
Surat itu dikirimkannya juga kepada para ulama dan penguasa-penguasa yang lainnya, dan terus mengirim surat dakwahnya ke seluruh penjuru Arab, baik yang dekat maupun jauh. Dan di dalam surat itu beliau menjelaskan tentang bahaya syirik yang mengancam negeri-negeri Islam di seluruh dunia, juga bahaya bid'ah, khurafat, dan tahayyul. Nah, berkat hubungan surat menyurat Syekh terhadap para ulama dan umara dalam negeri maupun luar negeri telah menambah kemasyhuran nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga beliau disegani di antara kawan dan lawannya, hingga jangkauan dakwahnya semakin jauh berkumandang di luar negeri, dan tidak kecil pengaruhnya di kalangan para ulama dan pemikir Islam di seluruh dunia, seperti di India, Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Afrika Utara, Maroko, Mesir, Syria, Irak, dan lain-lain tempat lagi. Dan memang cukup banyak para dai dan ulama di negeri-negeri tersebut, tetapi pada waktu itu kebanyakan dari mereka tidak fokus untuk membasmi syirik dan dakwahnya, meskipun mereka pada asalnya memiliki ilmu yang cukup dan memadai untuk menjelaskan kepada umat ketika itu tentang perbuatan syirik, tapi mereka beralasan macam-macam, ya kan? Ya nanti akhirnya diperangi, atau akhirnya nanti diusir, keluarganya disakiti, takut. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah merupakan motor dan penggerak ketika itu untuk para ulama berani tampil membasmi perbuatan syirik, tahayul, khurafat, dan bid'ah. Kemudian banyak surat menyurat di antara Syekh dengan para ulama baik di dalam dan di luar negeri Jazirah Arab, sehingga menjadi dokumen yang amat berharga, ya kan, dan sampai sekarang masih tersimpan. Akhir-akhir ini semua tulisan beliau berupa surat maupun kitab-kitabnya dihimpun untuk dicetak, dan sebagian sudah dicetak dan disebarkan ke seluruh pelosok dunia Islam, baik melalui Yayasan Rabithah Al-Alam Al-Islami maupun dari pihak Kerajaan Saudi Arabia itu sendiri. Begitu juga dengan tulisan-tulisan dari putra-putra dan cucu beliau, serta tulisan-tulisan dari para murid-muridnya dan pendukungnya yang telah mewarisi ilmu beliau di masa kini. Tulisan-tulisan beliau yang sudah tersebar luas di seluruh pelosok dunia. Dan subhanallah, keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini jadi dikatakan keluarga yang benar-benar berkah, karena turun-temurun, ya kan, dari cucunya mesti ada yang jadi seorang ulama, ya kan, nggak harus jadi mufti, tapi pasti ada yang jadi seorang ulama. Nah, dengan demikian jadilah kota Diriyah sebagai pusat penyebaran dakwah tauhid, gerakan pemurnian tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang didukung oleh penguasa Muhammad bin Saud. Kemudian keluarlah dari Diriyah, ya kan, murid-murid beliau yang mulai berdakwah menyebarkan ajaran tauhid, memurnikan tuntunan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan membuka madrasah atau kajian umum di daerah mereka masing-masing. Nah, secara pembaharuan yang digerakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dalam sejarah dunia tercatat sebagai sebuah gerakan yang hebat, bagus, ya kan, dan amat cemerlang untuk kembali memurnikan tauhid umat Islam. Di samping itu, hal ini merupakan suatu pergerakan dan perubahan besar yang banyak memakan, ya kan, korban manusia juga, walaupun tidak semuanya dipenuhi dengan peperangan. Tapi ketika itu jihad juga ditegakkan, karena tidak semua orang itu rela perbuatan syiriknya atau tempat-tempat untuk mereka melakukan kesyirikan itu mereka rela untuk dihancurkan. Dan hal ini terjadi karena banyaknya perlawanan dari luar maupun dari dalam, perlawanan terutama dari tokoh-tokoh agama Islam sendiri yang takut akan kehilangan pangkat, kedudukan, dan pengaruh di antara jamaahnya, maupun dari penguasa Turki Utsmani yang khawatir terhadap pengaruh dakwah Muhammad bin Abdul Wahab yang telah merambah, ya kan, ke kota suci umat Islam. Dan di sana pun beliau juga belajar pada asalnya, jadi tidak perlu merambah
ya kan? Dan memang dakwah kebenaran ini sudah ada di dua kota suci, Mekah dan Madinah. Dan di Mekah di Madinah adalah merupakan tempat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah, belajar menuntut ilmu Islam. Nah, demi mempertahankan kekuasaan Turki Utsmani, maka mereka pun mengirim pasukan besar di bawah komando Muhammad Ali Pasha, gubernur Mesir, untuk menaklukkan kota Dir'iyah beberapa kali hingga akhirnya kota ini jatuh, ya kan? Dan kekuasaan kerajaan Saudi pertama pun jatuh pada tahun 1233 Hijriah. Kerajaan Saudi yang pertama habis, ya kan? Dihancurkan oleh kerajaan Utsmani pada tahun 1233. Banyak di antara tokoh Al-Saud dan Al-Sheikh, yaitu anak cucu Muhammad bin Abdul Wahab, yang ditangkap dan diasingkan ke kota Mesir pasca jatuhnya kota Dir'iyah ini, dan bahkan sebagian dieksekusi oleh kekuasaan Utsmani. Contohnya adalah Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, yang merupakan salah seorang pakar hadis di zamannya. Beliau dibunuh oleh kekuasaan Utsmani dengan secara keji oleh Ibrahim Pasha, ya kan? Disalib, ya kan? Kakinya juga dipentangkan kayak gitu. Kemudian meriam itu dihadapkan ke badannya dan dihantamkan. Kemudian pula Imam Daulah Saudiyah kala itu, Imam Abdullah bin Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, cucu Muhammad bin Saud, beliau juga dieksekusi dan dibunuh di Istanbul, Turki. Nah, inilah periode daulah atau negara Saudi yang pertama, 1151 Hijriah sampai 1233 Hijriah. Kemudian berdiri kerajaan Saudi yang kedua, yaitu tahun 1240 sampai 1309 Hijriah. Dan yang terakhir ialah Daulah Saudiyah III yang sekarang ini, yang kemudian berganti nama menjadi Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah atau Kerajaan Saudi Arabia. Ini yang ketiga nih sekarang ini. Yang didirikan oleh siapa? Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud, bapaknya raja-raja yang sekarang ini, pada tahun 1319 Hijriah hingga ini. Kemudian selain mendapat perlawanan yang sengit dari pihak Utsmani, mereka juga sangat dimusuhi oleh kaum Syiah Batiniyah, baik dari negeri Najran, selatan Saudi, maupun dari negeri lainnya. Salah satu pertempuran besar pernah terjadi antara pembawa dakwah tauhid dengan pasukan Hasan bin Hibatullah Al-Makrami dari Najran, yang berkaidah atau berdasarkan dengan akidah Syiah Batiniyah, dan peperangan ini memakan korban yang cukup besar, ya kan, di kedua belah pihak. Bahkan Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud pun konon, ya kan, terbunuh di tangan salah seorang Syiah yang menyusup ke tengah-tengah kaum muwahhidin. Beliau ditikam dari belakang ketika sedang mengimami sholat berjamaah. Mereka kalau udah nggak bisa ngadepin dakwah, nggak ini, dengan cara-cara kelicikan, nggak ada mental keberanian. Nah, selain perlawanan yang sengit dari mereka yang mengatasnamakan Islam, ya kan, para pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga dimusuhi oleh pihak kafir. Di antaranya adalah imperialis Inggris yang menjajah banyak negeri-negeri kaum muslimin kala itu pun khawatir terhadap dampak buruk penyebaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya kan, bagi eksistensi keberadaan mereka sebagai penjajah. Oleh sebab itu, menghidupkan kembali ajaran tauhid dan berjihad melawan berbagai bentuk syirik dan bid'ah, ya kan, ini adalah merupakan sesuatu momok yang sangat ditakuti oleh penjajah barat. Sedangkan Inggris justru mempertahankan hal-hal tersebut, syirik, khurafat, ya kan, dan bid'ah. Itu orang-orang musuh Islam, Yahudi dan Nasrani tahu kalau kekuatan Islam itu akan hancurnya dengan
ajaran-ajaran syirik ini. Makanya Inggris ya kan justru lebih senang mempertahankan dan memberi semangat ya kan khususnya kepada ulama-ulama syirik, bid'ah dan khurafat untuk tetap ya kan mempertahankan hal-hal tersebut, itu syirik, khurafat dan bid'ah. Karena disitulah letak kelemahan kaum muslimin. Artinya bila kaum muslimin kembali kepada tauhid dan meninggalkan seluruh bentuk syirik dan bid'ah, niscaya mereka akan angkat senjata ya kan melawan penduduk dan para penjajah. Tapi ketika tetap dengan perbuatan syiriknya, mereka akan anteng-anteng saja. Dan karena Inggris memunculkan istilah Wahabi. Ini yang kemudian mereka juga mensupport ulama-ulama, para ustadz yang ketika itu cocok ajarannya dengan ajaran-ajaran syirik, khurafat, ya kan, senang marhabanan, genjeringan di kuburan dan lain sebagainya, disupport sama Inggris. Dan Inggris membuat sebuah istilah untuk menjadikan umat Islam ini a priori menjauh dari ajaran yang benar ini. Oleh karena itu memunculkan istilah Wahabi dan merekayasa berbagai macam kedustaan dan kejahatan yang mereka letakkan pada pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga banyak dari kaum muslimin di negeri-negeri jajahan Inggris yang termakan hasutan tersebut dan serta mereka membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya kan? Nah, alhamdulillah masa-masa tersebut telah berlalu, umat Islam kini lebih paham tentang apa dan siapa kaum pengikut dakwah Rasulullah SAW yang diteruskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dijuluki Wahabi tersebut, ya kan? Dan mana dakwah yang bergelimang dengan perbuatan syirik. Satu persatu kejahatan dan kebusukan kaum orientalis, liberalis atau spilis, ya kan, yang sengaja mengadu domba di antara umat Islam semenjak awal mulai tampak. Begitu juga dari kaum penjajah barat yang semua ini dengan informasi yang semakin canggih itu terungkap. Meskipun usaha musuh-musuh dakwah begitu hebat baik dari dalam maupun luar yang dilancarkan melalui pena atau ucapan demi membendung dakwah tauhid ini, namun usaha mereka sia-sia belaka karena ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan perjuangan dakwah tauhid yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang telah mendapat sambutan bukan hanya oleh penduduk negeri Najd saja, akan tetapi juga menggema ke seluruh dunia Islam dari ujung barat benua Afrika sampai ke Merauke, bahkan mulai menjamah Eropa dan Amerika. Untuk mencapai tujuan pemurnian agama Islam ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menempuh berbagai macam cara, kadang lembut, kadang dengan kekuatan sesuai dengan orang-orang yang dihadapinya. Dihadapinya itu siapa? Ia mendapatkan pertentangan dan perlawanan dari kelompok yang tidak menyenanginya karena sikapnya yang tegas, ya kan, dan tanpa kompromi dalam permasalahan syirik, sehingga lawan-lawannya membuat tuduhan-tuduhan ataupun berbagai macam fitnah terhadap dirinya dan pengikut-pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Musuh-musuhnya pernah menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah melarang para pengikutnya membaca kitab fikih, ya kan? Nggak boleh baca kitab fikih, tafsir, hadis. Orang madrasahnya ngajarkan, ya kan, fikih, tafsir, hadis kok. Malahan ada yang lebih keji, yaitu menuduh Syekh Muhammad bin Wahab telah membakar beberapa kitab Islam serta menafsirkan Al-Quran menurut kehendak hawa nafsunya sendiri, katanya. Ini fitnah yang dilancarkan. Apa yang dituduh dan difitnahkan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu telah dijawab dengan tegas oleh seorang pengarang terkenal, yaitu Al-Allamah Syekh Muhammad bin Bashir Sahsawani dalam bukunya yang berjudul Siyanatul Insan, halaman 473, sebagai berikut perkataannya. Sebenarnya tuduhan tersebut telah dijawab sendiri oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam suatu suratnya, risalahnya yang ditulis dan dialamatkan kepada Abdullah bin Suhaib
dalam berbagai masalah yang diperselisihkan. Di antaranya beliau menulis bahwa semua itu adalah bohong dan kata-kata dusta belaka, seperti dia dituduh membatalkan kitab-kitab madhab dan dia mendakwahkan dirinya sebagai mujtahid, ya kan, dan bukan muqallid. Kemudian dalam sebuah risalah yang dikirimnya kepada Abdurrahman bin Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab berkata, akidah dan agama yang aku anut ialah madhab ahli sunnati wal jamaah, sebagai tuntunan yang dipegang oleh para imam muslimin, seperti imam-imam madhab yang 4. Akidahnya apa? Ahli sunnah wal jamaah, dan pengikut-pengikut mereka sampai hari kiamat. Ini perkataan Muhammad bin perkataan bahkan Al-Amir Muhammad bin Saud. Aku hanyalah suka menjelaskan kepada orang-orang tentang pemurnian agama, dan aku larang mereka berdoa memohon syafaat kepada yang hidup atau orang yang mati daripada orang-orang yang soleh yang mereka agungkan di kalangan mereka. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab menulis dalam risalahnya sebagai ringkasan dari beberapa hasil karya ayahnya, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seperti berikut, bahwa madhab kami adalah dalam usuluddin tauhid adalah madhab ahli sunnah wal jamaah, dan cara sistem pemahaman kami adalah mengikuti cara manhaj ulama salafus saleh. Sedangkan dalam hal masalah furu' fikih, kami cenderung mengikuti madhab Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Ahmad bin Hanbal, ya kan, rahimahullah. Kami tidak pernah mengingkari dan melarang seorang bermadhab dengan salah satu dari madhab yang 4, dan kami tidak mempersetujui seseorang bermadhab kepada madhab di luar madhab yang 4, seperti madhab Rafidhah, Zaidiyah, Imamiyah, yang ini adalah merupakan madhab-madhab Syiah, dan yang lain-lain lagi. Kami tidak memperkenankan mereka mengikuti madhab-madhab yang batil. Malah kami memaksa mereka supaya bertaklid ikut kepada salah satu dari madhab yang 4. Itu paling ringan, walaupun pada asalnya adalah, kalau orang yang muslim yang piawai, yang pintar adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabinya Muhammad SAW. Juga tidak seorang pun di antara pengikut kami yang berani mendakwahkan dirinya dengan demikian. Hanya ada beberapa masalah yang kalau kami lihat di sana ada nas yang jelas baik dari Quran maupun Sunnah, dan setelah kami periksa dan kami teliti tidak ada yang menasahnya, yang menghapusnya atau mentaksiskannya, mengkhususkannya, atau yang menentangnya lebih kuat daripadanya, serta dipegangi pula oleh salah seorang imam 4, maka kami mengambilnya dan kami meninggalkan madhab yang kami anut. Langsung lihat. Jadi patokannya adalah dalil. Memang paket dasarnya mereka gunakan madhab Muhammad bin Abdul Wahab, Ahmad bin Hanbal. Tapi ketika mereka mendapatkan dalil yang lebih kuat, dan dalil itu setelah diteliti masih akses sebagai hukumnya belum dinasakh, belum dihapus, kemudian ya kan tidak ada dalil lain yang mengkhususkan, maka dia siap untuk meninggalkan pemahaman madhabnya demi untuk mengikuti dalil dari Rasulullah SAW. Seperti dalam masalah warisan yang menyangkut dengan kakek dan saudara lelaki. Dalam hal ini kami berpendirian mendahulukan kakek meskipun menyalahi madhab kami sendiri. Yang di madhab Hambali lebih mendahulukan bapak. Kenapa? Karena adanya dalil. Seperti itu. Demikianlah bunyi tulisan kitab Siyanatul Insan halaman 474. Seterusnya beliau juga berkata, adapun yang mereka fitnah kepada kami sudah tentu dengan maksud untuk menutup-nutupi dan menghalang-halangi yang hak. Dan mereka membohongi banyak orang dengan berkata bahwa kami suka mentafsirkan Al-Quran dengan selera kami tanpa mengindahkan kitab-kitab tafsirnya, dan kami tidak percaya kepada para ulama, menghina Nabi Muhammad SAW dengan perkataan bahwa jasad Nabi Muhammad SAW itu buruk di dalam kuburnya,
dan bahwa tongkat kami ini lebih bermanfaat daripada Nabi, dan Nabi itu tidak mempunyai syafaat. Ini fitnah yang disebarkan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ziarah kepada kubur Nabi itu tidak sunnah hukumnya, ya kan? Dan Nabi tidak mengerti makna la ilaha illallah, sehingga perlu diturunkan kepadanya ayat yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha. Padahal fa'lam annahu la ilaha adalah ayat kan. Cuma orang-orang bodoh kan nggak tahu fa'lam annahu la ilallah itu kan ayat. Mereka orang-orang nggak paham la ilaha illallah, kenapa harus ada ayat lain yang mereka buat, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ayat ini diturunkan di Madinah. Dituduhnya kami lagi bahwa kami tidak percaya pada pendapat para ulama. Kami telah menghancurkan kitab-kitab karangan para ulama madhab, karena di dalamnya bercampur antara yang hak dan yang batil. Malah kami dianggap mujassimah, ya kan, menjasmanikan Allah. Serta kami mengkufurkan orang-orang yang hidup sesudah abad ke-6, kecuali yang mengikuti sunnah kami. Selain itu kami juga dituduh tidak mau menerima baiat seseorang, sehingga kami menetapkan atasnya bahwa dia itu bukan musyrik. Begitu juga ibu bapaknya juga bukan musyrik. Ini fitnah yang dilancarkan. Dikatakan lagi bahwa kami telah melarang manusia membaca sholawat atas Nabi SAW. Wahabi itu nggak senang sholawat dan mengharamkan ziarah kubur. Kemudian dikatakannya pula, jika seorang yang mengikuti ajaran agama sesuai dengan kami, maka orang itu akan diberikan kelonggaran dan kebebasan dari segala beban dan tanggungan atau hutang sekalipun. Kami dituduh tidak mau mengakui kebenaran para ahlul bait radhiyallahu anhum, dan kami memaksa menikahkan seorang yang tidak kufu, serta memaksa seorang yang tua umurnya dan ia mempunyai istri yang muda untuk diceraikan, karena akan dinikahi dengan pemuda lainnya yang mengangkat derajat golongan kami. Ini fitnah-fitnahnya. Maka semua tuduhan yang diada-adakan dalam hal ini, sungguh kami tidak mengerti apa yang harus kami katakan sebagai jawaban, kecuali yang dapat kami katakan hanya subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang besar. Innaha buhtanun adzim. Oleh karena itu, maka barang siapa yang menuduh kami dengan hal-hal tersebut di atas tadi, mereka telah melakukan kebohongan yang amat besar terhadap kami. Barang siapa mengaku dan menyaksikan bahwa apa yang dituduhkan tadi adalah perbuatan kami, maka ketahuilah bahwa kesemuanya itu adalah suatu penghinaan terhadap kami yang diciptakan oleh musuh-musuh agama ataupun teman-teman syaitan dari menjauhkan manusia untuk mengikuti ajaran yang bersih, tauhid yang murni kepada Allah, keikhlasan beribadah kepadanya. Kami berkeyakinan, beretika, seorang yang mengerjakan dosa besar seperti melakukan pembunuhan terhadap seorang muslim tanpa alasan yang wajar, begitu juga orang yang berzina, yang melakukan riba, minum arak, meskipun berulang-ulang, maka orang itu hukumnya tidak keluar dari Islam atau murtad dari Islam. Mereka memfitnahnya, ya kan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang yang berzina, mengkafirkan orang yang minum minuman keras dan lain sebagainya. Dan di sini Syekh menjelaskan dengan secara tegas, walaupun berulang-ulang mereka tidak murtad dan keluar dari Islam dan tidak kekal di api neraka selama belum tercampuri dengan ideologi kesyirikan dan mati dalam keadaan membawa keyakinan perbuatan syirik. Apabila tetap ia bertauhid kepada Allah dalam semua ibadahnya. Khusus tentang khusus tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, dan apapun yang kami yakini terhadap martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa martabat beliau itu adalah setinggi-tinggi martabat makhluk secara mutlak, dan beliau itu hidup, ya kan, di dalam kuburnya dalam keadaan yang lebih daripada kehidupan para syuhada yang telah digariskan dalam Al-Quran, karena beliau itu lebih utama dari mereka. Dengan tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah SAW mendengar salam orang yang mengucapkan kepadanya, karena Allah yang menyampaikan seperti dijelaskan dalam dalil.
dan adalah sunnah berziarah kepada kuburan Nabi, kecuali jika semata-mata dari jauh hanya datang untuk berziarah ke makamnya. Tapi tujuan kita umat Islam ketika berziarah ke Madinah adalah apa? Mengunjungi masjid Nabi Muhammad SAW. Adapun mengunjungi kuburan Nabi sifatnya sunnah, seperti mengunjungi kuburan-kuburan umat Islam secara keseluruhan, seperti itu. Dan adalah sunnah ziarah kepada kuburnya, kecuali jika semata-mata dari jauh hanya datang untuk berziarah ke makamnya. Namun sunnah juga berziarah ke masjid Nabi dan melakukan sholat di dalamnya, kemudian berziarah ke makamnya. Dan barang siapa yang menggunakan waktunya yang berharga untuk membaca sholawat kepada Nabi, sholawat yang datang daripada beliau sendiri, maka ia dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salawatnya tapi bukan salawat buatan sendiri, salawat yang diajarkan oleh Rasulullah, itu salawat Ibrahimi. Karena itu satu-satunya salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tentang dakwah beliau, sebagaimana lazimnya seorang pemimpin besar dalam suatu pergerakan dan perubahan, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun tidak lepas dari sasaran permusuhan dari pihak-pihak tertentu, baik dari dalam maupun luar negeri Islam. Terutama setelah Syekh menyebarkan dakwahnya dengan tegas melalui tulisan-tulisannya berupa buku-buku maupun surat-surat yang tidak terkira banyaknya. Surat-surat itu dikirim ke segenap penjuru Arab dan negeri-negeri ajam yang selain Arab. Surat-suratnya itu dibalas oleh pihak yang menerimanya, sehingga menjadi beratus-ratus banyaknya, mungkin kalau dibukukan niscaya menjadi puluhan jilid. Sebagian dari surat-surat itu pun sudah dihimpun, diedit, dan diberi taklid, ya kan, dan diterbitkan. Sebagian yang lainnya sedang dalam proses penyusunan. Ini tidak termasuk buku-buku yang sangat berharga yang sempat ditulis sendiri oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di celah-celah kesibukannya yang luar biasa dalam berdakwah menegakkan agama tauhid. Adapun buku-buku yang sempat ditulisnya itu berupa buku-buku pegangan dan rujukan kurikulum yang dipakai di madrasah-madrasah ketika beliau memimpin gerakan tauhidnya. Ini penting ini. Tentang tantangan maupun permusuhan yang menghalangi dakwah Muhammad bin Abdul Wahab muncul dalam dua bentuk. Yang pertama, permusuhan atau tentangan atas nama ilmiah dan agama. Yang kedua, atas nama politik yang berselubung agama. Bagi yang terakhir, politik berselubung agama, mereka memperalatkan golongan ulama tertentu demi mendukung kumpulan mereka untuk memusuhi dakwah Wahabiyah seperti yang mereka tuduhkan. Mereka menuduh dan memfitnah Syekh sebagai orang yang sesat lagi menyesatkan, sebagai kaum Khawarij, sebagai orang yang teringkar terhadap ijma ulama dan berbagai macam tuduhan buruk yang lainnya seperti tadi telah dijelaskan. Namun Syekh menghadapi semua itu dengan semangat tinggi dan tenang sabar, dan beliau tetap melancarkan dakwah bil lisan dan bil hal tanpa memperdulikan celaan orang yang mencelanya. Pada hakikatnya ada tiga golongan musuh-musuh dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Golongan yang pertama adalah golongan ulama khurafat. Golongan ulama khurafat yang memang mencari makan dari jalan khurafatnya, yang mana mereka melihat yang hak benar itu batil dan yang batil itu hak. Makanya kayak kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ngajak orang sadar dari perbuatan bid'ah itu lebih sulit daripada ngajak orang sadar dari perbuatan maksiat, karena mereka merasa bahwa perbuatan itu benar. Mereka menganggap bahwa mendirikan bangunan di atas kuburan itu lalu dijadikan sebagai masjid untuk bersembahyang dan berdoa di sana, mempersekutukan Allah dengan penghuni kubur, meminta bantuan dan meminta syafaat padanya, ya kan, semua itu adalah agama dan ibadah. Karena kita sedang bertawasul dengan orang soleh. Dan jika ada orang-orang yang melarang mereka dari perbuatan jahiliyah yang telah menjadi tradisi nenek moyang mereka itu, mereka menganggap bahwa orang itu membenci aulia, membenci para wali dan orang-orang yang soleh, yang berarti musuh mereka yang harus diperangi. Kamu nggak cinta orang soleh. Kalau kami itu mengagungkan orang-orang yang soleh, padahal perbuatan syirik itu datangnya dari pengagungan yang berlebih-lebihan. Kemudian golongan yang kedua, golongan
ulama ta'assub, fanatik, yang mana mereka tidak tahu banyak tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan hakikat ajarannya. Tapi mereka terprovokasi. Mereka hanya taklid belaka dan percaya saja terhadap berita-berita negatif mengenai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disampaikan oleh kumpulan ulama khurafat golongan pertama yang tadi baru disebutkan di atas, sehingga mereka terjebak dalam perangkap asobiyah, kebanggaan dengan golongan yang sempit tanpa mendapat kesempatan untuk melepaskan diri dari belitan kefanatikannya atau ketaasubannya, lalu menganggap syekh dan para pengikutnya seperti yang diberitakan, yaitu anti aulia, anti wali, dan memusuhi orang-orang yang soleh serta mengingkari karomah mereka. Mereka mencaci maki syekh habis-habisan dan beliau dituduh sebagai murtad. Akhirnya sebagian dari kelompok dua ini yang ketika tahu pada hakikatnya mereka baru sadar. Cuma propagandanya dari ulama khurafat ini besar sekali karena dibantu sama iblis. Kemudian golongan yang takut kehilangan pangkat dan jawatan atau jabatan, pengaruh dan kedudukan, maka golongan ini memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab supaya dakwah Islamiyah yang dilancarkan oleh Syekh, ya kan, yang berpadukan dengan akidah as-salafiyah yang murni gagal karena ditelan oleh suasana hingar-bingarnya penentangan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah tiga jenis musuh yang lahir di tengah-tengah nyala api gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Najd, yang ini yang mana pada akhirnya terjadilah perang, perdebatan dan polemik yang berkepanjangan di antara Syekh di satu pihak dan lawan-lawannya di pihak lain. Dan Syekh menulis surat-surat dakwahnya kepada mereka dan mereka pun menjawab demikian seterusnya. Dan perang pena terus berlangsung, bukan hanya pada masa hayat Syekh saja berdiri dakwah ini dan dakwah tauhid ini, akan tapi terus sampai kepada anak cucunya, di mana anak cucunya ini juga ditakdirkan Allah banyak yang menjadi ulama. Mereka lah yang meneruskan perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dibantu oleh para muridnya, pendukung-pendukung ajarannya. Demikianlah perjuangan Syekh yang berawal dari lisan, lalu dengan pena dan seterusnya, ya kan. Beliau juga menegakkan jihad, telah didukung sepenuhnya oleh Al-Amir Muhammad bin Saud sebagai penguasa di Riyadh. Kemudian beliau Muhammad bin Abdul Wahab wafat dan telah menghabiskan umurnya selama 48 tahun di Diriyah. Keseluruhan hidupnya diisi dengan kegiatan menulis, mengajar dan berdakwah dan berjihad serta mengabdi, ya kan, sebagai menteri penerangan kerajaan Saudi Arabia. Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah sampai usia 92 tahun. Beliau wafat tanggal 29 Syawal, ya kan, 29 Syawal, jadi malam Lebaran tahun 1206 Hijriah, bersamaan dengan tahun 1793 Masehi, dalam usia 92 tahun, dan jenazahnya dikebumikan di Diriyah. Ya kan, kita tahu kapan meninggal, 1793. Kok ada yang mengatakan Ahmad bin Hanbal Wahabi, Ibnu Taimiyah Wahabi, ya kan? Muhammad bin Abdul Wahab lahirnya kapan dan meninggalnya kapan? Jadi tadi dijelaskan ini sebagai gambaran bagi kita supaya kita tahu. Dan propaganda orang yang menentang dakwah tauhid itu tidak akan pernah berhenti dan terus didukung bahkan oleh kaum-kaum kafir, karena mereka tahu di sini letak kelemahan umat Islam. Kalau tauhidnya umat Islam lemah, maka Islamnya akan lemah. Tapi ketika tauhidnya kuat, maka keislamannya akan kuat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.